Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan modalitas belajar. Selanjutnya ada nama-nama anggota kelompok kami. Selanjutnya, apa sih yang akan kita bahas? Yang pertama, pengantar ada latar belakang. Yang kedua, gaya belajar seperti pengertian, macam, faktor, dan karakteristik. Yang ketiga ada kerucut deal, analisis belajar. Yang keempat ada modalitas belajar dalam belajar, sudut pandang peserta didik. Yang kelima, modalitas belajar dalam pembelajaran, sudut pandang pendidik. Yang pertama, latar belakang. Berdasarkan pada Neurolinguistic Programming yang dikembangkan oleh Richard Bandler dan John Grinder dalam model strategi komunikasi, diketahui bahwa selain seseorang memasukkan informasi dari kelima indera, juga ada preferensi bagaimana seseorang menciptakan dan memberikan arti pada suatu informasi. Model belajar atau modalitas belajar adalah cara seseorang menyerap informasi melalui indera yang dimiliki. Pada awal pengalaman belajar, salah satu di antara langkah-langkah pertamanya adalah mengenali modalitas seseorang sebagai modalitas seperti visual, auditorial, dan kinestetik atau bisa disebut VEG. Baik, selanjutnya gaya belajar. Sukadi menyatakan bahwa gaya belajar merupakan kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang didapat. Sedangkan, menurut S. Nasution, gaya belajar adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seseorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Rina Dunn, seorang pelopor di bidang gaya belajar, telah menemukan banyak variabel yang mempengaruhi cara belajar seseorang. Secara umum ada dua kategori utama dalam bagaimana kita belajar. Yang pertama, bagaimana kita menyerap informasi dengan mudah atau bisa disebut modalitas. Dan yang kedua, cara kita mengatur dan mengolah informasi tersebut, yang bisa disebut juga dominasi otak. Selanjutnya, jika seseorang telah akrab dengan gaya belajarnya sendiri, maka dia dapat membantu dirinya sendiri dalam belajar lebih cepat dan lebih mudah, sehingga kegiatan belajarnya ini bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk selanjutnya yaitu macam-macam gaya belajar. Menurut Bobby DePotter dan Mike Hernacki, secara umum gaya belajar manusia dibedakan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. Gaya belajar visual menurut Bobby DePotter dan Mike Hernacki yaitu adalah gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya. Kekuatan gaya belajar ini terletak pada indera penglihatan. Bagi orang yang memiliki gaya ini, mata adalah alat yang paling peka untuk menangkap setiap gejala atau stimulus atau rangsangan pada belajar. Orang dengan gaya belajar visual senang mengikuti ilustrasi, membaca, mengamati, dan meninjau kejadian secara langsung dan sebagainya. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat sehingga mata sangat memegang peran penting. Gaya belajar secara visual dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi seperti melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan sebagainya. Seorang yang bertipe visual akan cepat mempelajari bahan-bahan yang disajikan secara tertulis, bahkan grafik, dan gambar. Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang menggunakan gaya belajar visual memperoleh informasi dengan memanfaatkan alat indera mata. Orang dengan gaya belajar visual senang mengikuti ilustrasi, membaca instruksi, mengamati gambar-gambar, meninjau kejadian secara langsung, dan sebagainya.
Berikutnya ada gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial adalah gaya belajar dengan cara mendengar. Orang dengan gaya belajar ini lebih dominan dalam menggunakan indera pendengaran untuk melakukan aktivitas belajar. Dengan kata lain, ia mudah belajar, mudah menangkap stimulus atau rangsangan apabila melalui alat indera pendengaran atau telinga. Orang dengan gaya belajar auditorial ini memiliki kekuatan pada kemampuannya untuk mendengar. Oleh karena itu, mereka sangat mengandalkan telinganya untuk mencapai kesuksesan belajar, misalnya dengan cara mendengar seperti ceramah, radio, berdialog, dan berdiskusi. Selain itu, bisa juga mendengarkan melalui nada nyanyian atau lagu. Berikutnya ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Maksudnya ialah belajar dengan mengutamakan indera perasa dan gerakan-gerakan fisik. Orang dengan gaya belajar ini lebih mudah menangkap pelajaran apabila ia bergerak, meraba, atau mengambil tindakan. Misalnya, ia baru memahami makna halus apabila indera perasanya telah merasakan benda yang halus. Individu yang bertipe ini mudah mempelajari bahan yang berupa tulisan-tulisan, gerakan-gerakan, dan sulit mempelajari bahan yang berupa suara atau penglihatan. Selain itu, belajar secara kinestetik berhubungan dengan praktik atau pengalaman belajar secara langsung. Dari pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang menggunakan gaya belajar kinestetik memperoleh informasi dengan mengutamakan indera perasa dan gerakan-gerakan fisik. Individu yang mempunyai gaya belajar kinestetik mudah menangkap pelajaran apabila ia bergerak, meraba, atau mengambil tindakan. Selain itu, dengan praktik atau pengalaman belajar secara langsung. Oke, yang selanjutnya ada karakteristik gaya belajar. Karakteristik gaya belajar juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada visual, auditorial, dan juga kinestetik. Di mana siswa yang memiliki karakteristik gaya belajar visual, mereka lebih cepat paham jika dijelaskan menggunakan hal-hal yang bisa dilihat dengan mata. Contohnya gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan lain-lain. Sedangkan di auditorial, siswa-siswa tersebut lebih cepat paham jika dia disuruh mendengarkan, misal mendengarkan ceramah dari guru atau berdialog dengan teman lain atau diskusi, diberikan lagu, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada kinestetik. Untuk kinestetik sendiri, siswa akan cepat paham jika mereka langsung terjun dengan praktik. Contohnya seperti di SMK, ada siswa yang tidak bisa memahami suatu hal dengan hanya teori-teori saja, tapi harus langsung terjun ke lapangan agar dia dapat memahami hal tersebut dengan baik. Terus yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Faktor yang mempengaruhi gaya belajar sendiri bagi menjadi 3, yaitu fisik, emosional, dan sosiologis. Menurut Dunn, seorang pelopor di bidang gaya belajar dalam Deporter dan Hernaki, mengungkapkan bahwa banyak variabel yang mempengaruhi cara belajar individu yang mencakup faktor fisik, emosional, dan sosiologis. Yang pertama ada lingkungan fisik. Di lingkungan fisik ini sangat mempengaruhi proses belajar siswa, di mana contohnya ada suara, cahaya, suhu, tempat duduk, dan sikap tubuh. Semuanya sangat penting bagi seorang siswa. Contohnya ada seorang murid yang lebih cepat paham jika belajar diiringi dengan musik, dan ada juga murid yang cepat paham jika belajar di ruang terbuka, seperti itu. Selanjutnya ada faktor emosional, di mana semua orang itu memiliki kebutuhan emosional sendiri, dan emosi sangatlah berperan penting bagi proses belajar. Dalam banyak hal, emosi adalah kunci bagi sistem memori otak. Muatan emosi dan prestasi dapat berpengaruh besar dalam memudahkan siswa untuk menyerap informasi dan ide. Misal contohnya saat seorang yang memiliki mood yang jelek pada saat hari itu ada pembelajaran, pasti pembelajaran yang dia tangkap tidak akan masuk dengan baik, dan mungkin tidak ada yang masuk sama sekali. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, yang terakhir ada faktor sosiologis, di mana di faktor sosiologis sendiri sebenarnya semua orang memiliki kebutuhan dalam bersosialisasi. Tapi dalam belajar ada orang yang
materi itu bisa masuk jika dia belajar sendiri. Dan ada juga orang yang materi bisa masuk ke otaknya jika dia belajar kelompok atau bersama orang lain. Seperti itu. Jadi sebenarnya semua orang, setiap individu memiliki karakteristik gaya belajar yang berbeda, faktor yang berbeda juga. Dimana contohnya seperti tadi di faktor-faktor, ada orang yang suka belajar sendiri karena materinya cepat masuk, dan juga ada yang suka belajar berkelompok agar materinya cepat masuk dan dapat dia pahami dengan baik. Oke, yang selanjutnya adalah kerucut Dell analisis belajar pembelajaran. Perlu diketahui bahwa kerucut pengalaman adalah sebuah upaya untuk memberikan alasan atau dasar tentang keterkaitan antara teori belajar dengan pembelajaran. Di sini bisa dilihat di kerucut, daya ingat 10-20% ini didapat dari membaca dan mendengar, dan hasil yang didapatkan adalah menjelaskan, mendefinisikan, dan membuat daftar. Di sini bisa dikatakan masuk ke ranah auditorial. Daya ingat yang selanjutnya 30-50% ini bisa didapat melalui melihat gambar, menonton video, menyaksikan pertunjukan, dan juga mengamati demonstrasi. Hasil belajar yang didapat adalah menunjukkan atau demonstrasi, menerapkan, dan latihan. Daya ingat 70-90% itu didapat dari berpartisipasi dalam lokakarya, merancang pembelajaran berkolaborasi, melakukan stimulasi pengalaman nyata, dan juga melakukan pertunjukan atau presentasi. Dan hasil belajar yang diperoleh adalah menganalisis, merancang, mengevaluasi, dan berkreasi. Dan ini masuk ke dalam ranah kinestetik. Yang selanjutnya adalah menurut Edgar Dell, hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman langsung atau konkret, kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang, kemudian melalui benda tiruan sampai kepada lambang verbal atau abstrak. Semakin ke atas puncak kerucut, semakin abstrak media penyampaian pesan itu. Menurut Edgar Dell, pembelajaran lebih mengutamakan keaktifan peran serta siswa dalam berinteraksi dengan situasi belajarnya melalui panca inderanya, baik melalui penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan, sehingga modus berbuat yaitu katakan dan lakukan. Sehingga menjelaskan bahwa pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik akan semakin banyak jika media pembelajaran semakin konkret, peserta didik mempelajari bahan pengajaran. Yang selanjutnya ada modalitas belajar dalam belajar. Modalitas belajar dalam konteks belajar adalah cara individu menyerap informasi dan mengolahnya melalui indera yang dimiliki, seperti visual, auditorial, dan kinestetik. Dalam sudut pandang peserta didik, pemahaman tentang modalitas belajar mereka sendiri dapat membantu mereka meningkatkan efektivitas belajar mereka. Berikut adalah perincian dari modalitas belajar dalam belajar. Yang pertama ada pengenalan diri. Peserta didik perlu mengenali diri mereka sendiri dengan baik. Pengenalan diri ini melibatkan pemahaman tentang cara mereka yang dirasa paling efektif dalam menyerap informasi. Beberapa pertanyaan yang dapat membantu si peserta didik dalam pengenalan diri meliputi: yang pertama, bagaimana saya biasanya memahami dan mengingat informasi dengan baik? Yang kedua, apakah saya lebih suka membaca, mendengarkan, atau melakukan sesuatu untuk memahami sebuah konsep? Yang ketiga, apakah saya lebih mudah memahami informasi dengan melihat gambar, grafik, atau diagram? Yang keempat dan terakhir, apakah saya lebih fokus ketika aktif berpartisipasi dalam kegiatan fisik atau praktik? Yang selanjutnya dalam modalitas belajar dalam belajar ada mengidentifikasi preferensi. Peserta didik dapat mengidentifikasi preferensi modalitas belajar mereka dengan bantuan instrumen seperti tes atau kuesioner. Beberapa alat penilaian non-tes yang digunakan meliputi observasi diri, jurnal belajar, atau percakapan dengan teman dan guru. Hasil dari penilaian ini dapat membantu peserta didik untuk memahami dengan lebih baik bagaimana mereka cenderung belajar atau preferensi belajar mereka. Yang ketiga, ada memanfaatkan modalitas preferensi. Setelah peserta didik mengidentifikasi preferensi modalitas belajar mereka dapat memanfaatkannya dalam kegiatan belajar. Contohnya yang pertama, jika seorang peserta didik memiliki preferensi belajar visual, mereka dapat mencari sumber-sumber visual seperti buku dengan ilustrasi, video pembelajaran, atau diagram. Yang kedua, jika preferensi belajar peserta didik merupakan auditorial,
Peserta didik dapat mendengarkan ceramah, berdiskusi dengan teman, atau merekam dan mendengarkan kembali penjelasan mereka sendiri. Yang terakhir, untuk siswa dengan preferensi belajar kinestetik, peserta didik dapat mencoba mempraktikkan apa yang mereka pelajari, membuat model, atau berpartisipasi dalam eksperimen. Yang terakhir dalam modalitas belajar dalam belajar adalah mencampur modalitas. Seringkali, kombinasi dari berbagai modalitas belajar dapat meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Peserta didik dapat mencampur berbagai metode belajar yang sesuai dengan preferensi mereka. Misalnya, mereka dapat membaca teks, mendengarkan penjelasan dalam video, dan kemudian mencoba menerapkan konsep dalam situasi nyata. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Modalitas belajar dalam pembelajaran dari sudut pandang pendidik, di mana modalitas belajar juga memiliki peran penting dalam konteks pembelajaran. Peran penting dalam konteks pembelajaran dibagi menjadi 4. Yang pertama itu asesmen atau penilaian. Saat merancang metode penilaian, guru dapat mempertimbangkan variasi modalitas belajar siswa. Ini dapat mencakup penggunaan berbagai jenis pertanyaan dan tugas, seperti pertanyaan tertulis, tugas proyek, presentasi lisan, atau ujian lisan. Dengan demikian, siswa dengan berbagai modalitas belajar dapat menunjukkan pemahaman mereka dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Yang kedua yaitu apersepsi. Apersepsi merujuk pada pengalaman sebelumnya yang dimiliki siswa dan dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap materi baru. Guru dapat menggunakan berbagai modalitas dalam apersepsi, seperti menunjukkan gambar-gambar, cerita, atau demonstrasi visual. Untuk memastikan siswa dengan berbagai modalitas belajar merasa terhubung dengan materi baru. Yang ketiga yaitu pembelajaran terdiferensiasi. Dalam pembelajaran terdiferensiasi, guru mengakui perbedaan dalam gaya belajar dan tingkat pemahaman siswa. Dengan memahami modalitas belajar siswa, guru dapat mengajar dengan berbagai metode yang berbeda untuk mengakomodasi kebutuhan individu. Ini bisa berarti menggunakan multimedia, aktivitas berbasis proyek, atau percakapan berfokus. Yang keempat yaitu penggunaan media dan pengembangan materi pembelajaran. Modalitas belajar juga mempengaruhi pemilihan media dan materi pembelajaran. Guru dapat memilih buku, teks, video, rekaman audio, atau perangkat interaktif yang sesuai dengan preferensi modalitas belajar siswa. Ketika merancang materi pembelajaran, guru dapat memastikan bahwa materi tersebut mencakup berbagai elemen yang dapat menjangkau berbagai modalitas belajar. Baik, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa presentasi dari kelompok kami masih banyak kurangnya. Oleh karena itu, saran serta komentar dari teman-teman maupun ibu dosen serta kakak-kakak akan sangat membantu perkembangan dari kelompok kami. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.